Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Ya, kita baru saja keluar dari tol Jakarta Cikampek di sekitar Halim. Kita akan menuju ke arah stasiun Cawang ya, stasiun LRT Jabodebek Cawang, di mana stasiun ini merupakan stasiun interchange atau pertemuan dari lintas pelayanan, 3 lintas pelayanan LRT Jabodebek yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Depok ya kalau nggak salah ya. Ini masih sekitar situ, yaitu ke arah selatan ini ya, atau ke kiri kita ini ke arah Cawang, ke arah Cibubur Harjamukti namanya, nama stasiunnya. Kemudian di belakang kita ini ke arah timur, itu ke arah Bekasi. Lalu nanti yang ke arah sana kota itu adalah ke arah Duku Atas ya. Di sini dapat kita lihat ini ada pencabangan ya, pencabangan di sini nih si track dari LRT Jabodebek ya. Proyek ini sudah dimulai dari sejak tahun 2015 dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Pak Joko Widodo di sekitar area Taman Mini ya. Jadi di stasiun LRT Jabodebek Taman Mini ya dilakukan peletakan batu pertama, kemudian dilanjutkan sampai sekarang dan sudah makan waktu kurang lebih 7 tahun, dimana sempat ada sedikit perlambatan mungkin karena pandemi dan hal lainnya yang kita tidak ketahui, tapi pandemi paling tidak ya. Lalu mudah-mudahan ditargetkan di tahun ini ya. Tahun ini tepatnya nanti di bulan Agustus ini akan ada soft launching ya. Soft launching mungkin hanya untuk kalangan atau komunitas tertentu ya, atau para orang-orang tertentu yang mungkin menguji coba dari si LRT Jabodebek ini. Di sini cukup padat karena memang pekerjaan masih berlangsung di bawah stasiun Cawang situ. Yang pertama adalah nanti kita lihat perihal pelebaran dari kembali ya, pelebaran kembali jalan akses di bawah stasiun LRT Jabodebek Cawang karena sebelumnya itu menyempit. Proses konstruksi berlangsung memakan 1 lajur di bagian kanan ya, 1 lajur lebih kalau nggak salah. Kemudian sekarang 1 lajur itu dikembalikan, mungkin akan dipergunakan oleh si Transjakarta yang dari arah selatan ya, yang dari arah PGC dan lain-lainnya. Lalu tapi tidak akan ada, mungkin tidak ada pembatas ya, karena akan share dengan kendaraan. Nah, kemudian juga lagi berlangsung itu adalah pembuatan atau revitalisasi atau pembuatan ya, nama ini bukan direvital tapi dibuat baru stasiun halte Transjakarta BNN yang ada di kiri kanan ya. Sekarang ini masih terpisah, nantinya mungkin hanya menggunakan 1 halte di bawah si stasiun LRT Jabodebek Cawang ya. Nah, dengan itu menjadikan stasiun Cawang ini nih ya, di sana ya depan ya. Ini pakai portal beam ya, 2 pilar, 2 kaki gitu ya pilarnya. Stasiun Jabodebek ini yang stasiun Cawang itu terintegrasi dengan halte Transjakarta BNN, menjadikan satu kawasan transit yang bertukar moda transportasi atau platform dengan yang berbeda ya. Nama ini dari Transjakarta ke LRT dan sebaliknya. Yang dari PGC ingin ke arah Bekasi tinggal turun di sini kemudian pindah ke LRT, atau dari PGC ingin ke Cibubur cepat ya, naik LRT bisa naik ini. Karena kalau ada naik kendaraan di bawah di UKI ini ke arah Cibubur kayaknya harus nyambung ya, atau ada kendaraan yang warna merah, saya lupa angkutannya. Baik, kita akan lihat nanti di depannya. Ini cukup padat di sekitar sini, hanya bisa dilewati 2 lajur di bawah stasiun saat ini, dan itu bergabung kendaraan dari arah selatan, dari arah UKI, dari arah PGC, juga yang dari arah utara, dari arah DI Panjaitan masuk ke Cawang, sama yang keluar dari tol dan dari arah Halim. Ya, kita sudah hampir sampai ya. Di depan sini nih kita lihat ini ada portal beam atau tiang-tiang pilar-pilar dari layang LRT Jabodebek yang menggunakan 2 kaki atau namanya portal pier atau portal beam. Nah, penggunaan tiang-tiang 2 kaki ini biasanya adalah dimana ada jalan di bawahnya ya. Karena kalau dibuat di tengah itu agak mengganggu berjalan tuh, jalan kendaraan jadi seperti ini. Harusnya lurus, jadinya begini ya, dan itu mungkin akan mungkin akan lebih ruangannya lebih
lebih sedikit ya dibandingkan dengan model begini, lebih banyak ruangan. Di bagian kanan ya, ini pelebaran dari jalan, kemudian juga persiapan dari pinggir jalan ya, buat jalannya dibatasi, ada pembatasnya, kanstin gitu. Kemudian di bawah tiang-tiang juga sudah diratakan dengan tanah ya, seperti ini nih ya. Jalannya ini akan lebih melebar, mungkin yang dari sini tetap 2, namun masuk di sana nanti akan jadi lajurnya bertambah ya. Di bagian sini sebenarnya kanstinnya sudah terpasang ya, coba kita intip, nggak kelihatan ya karena masih ditutup barrier. Nantinya si barrier ini akan dibuka, yang adalah pembatas aja pinggir-pinggir dari jalan. Kanstin tuh kayak beton di pinggir-pinggir jalan ya, yang berfungsi untuk membatasi para pengguna untuk tidak naik ke atas ya. Di situ ada bagian atasnya sedikit naik gitu, seperti itu. Di depan sana ini adalah halte BNN yang di bagian sisi utara, kemudian di sebelah kirinya di sisi selatan. Nantinya kita tidak tahu kalau misalnya di tengah sini di bawah stasiun ada halte Transjakarta baru, apakah ini akan dibongkar atau tidak ya? Atau kalau ini dibongkar berarti di sana hanya ada JPO ya, untuk mencapai si haltenya yang di bawah stasiun LRT, baik di kiri ataupun di kanan. Ya, ini para pekerja masih merapikan pinggir dari jalan ya. Ini kalau si barriernya dibuka paling nggak dapat space ya, kurang lebih setengah meter lah paling tidak ya. Kalau setengah meter digeser sana setengah meter, paling nggak ini cukup lapang untuk dilewati. Ada pipa di sana ya. Oke, kita dapat lihat sedikit ya, ngintip di sini. Di sini nih. Itu kanstinnya atau pinggir dari si ini apa, median jalan ya atau apa ya. Nah, di depan sana lebih kelihatan ya. Arus kendaraan cukup ramai ya, 1, 2, 3, 4, 5 lajur ya masuk, yang dari arah UKI, Cawang, DI Panjaitan, kemudian ketemu di sini 2 lajur, jadi 7, ketemu di depan itu cuma 2 lajur, jadi 7 jadi 2 lajur, jadi menyempitnya lumayan dan tentu antri dan bergantian. Nah, ini kanstin ya. Nih seperti ini nih. Jadi beton-beton kecil nanti dipasang di pinggir untuk menjadi pembatas seperti ini nih. Ini yang lagi dipasang ya dan diselesaikan. Ya, semoga nanti Agustus ini kan soft launching ya. Mudah-mudahan ini selesai, ini dapat dilewati dan di bawah sana lebih lancar. 7 jadi 3 ya. Mungkin akan nambah 1 lajur jadi 3. Agak padat juga ya, tetap masih. Tapi kita belum tahu, mudah-mudahan makin lancar. Halte yang ini nih, BNN ini kayaknya lebih lumayan agak lebih baru daripada yang lain-lainnya. Meskipun sekarang ada revitalisasi halte Transjakarta di beberapa lokasi. Dan prosesnya sudah berlangsung sejak dari April, revitalisasi Transjakarta. Termasuk yang di bawah sini, apakah itu bagian dari revitalisasi? Mungkin ya, karena ini dibikin baru si haltenya di bawah sini, yang memiliki banyak fasilitas tentunya. Nih ya, sebenarnya ini udah bisa ini kan udah selesai ya, ini mungkin bisa dipinggirkan atau ditaruh di mana gitu ya. Lalu ini bisa melebar nih ke sana ya kan. Di sini portalnya bukan portal BIM. Ini bukan 2 kaki lagi ya, 3 kaki di sini nih. Ya, ini dapat kita lihat lapang ya, cukup lapang nih di sini nih. Lapang sekali, mungkin bisa 2 lajur ya, 1,5 lajur lah paling tidak. Jadi memang bergantian lewat di bawah sini nih. Oh oke, belum bisa dibuka karena masih ada pengerjaan dari akses untuk ke stasiun LRT Jabodebek Cawang. Di situ yaitu ada semacam anak tangga tapi modelnya zigzag ya, seperti ini.
Nah, apakah akan terhubung dengan si JPO ini atau bagaimana kita belum tahu, belum ada. Sedangkan anak tangganya sudah selesai ya, sudah dibuat pagarnya juga. Satu lagi di sini adalah yang ini nih, si stasiun halte on progress, dan sudah cukup banyak kelihatan signifikan perubahannya dari minggu lalu ya. Rangka-rangkanya oke, ini jadi 2 lajur ya. Habis ini kita sudah lancar harusnya. Nah, ini itu ya. Sedangkan di kiri ini juga ada proses pekerjaan yang berlangsung, kemungkinan itu juga untuk akses atau bagaimana kita belum tahu. Akan terintegrasi mungkin dengan yang ada di gedung-gedung yang ada di pinggirnya mungkin ya. Oke, demikian sahabat semua yang ada di sekitar Cawang, kita melewati kepadatannya. Dan mudah-mudahan si LRT Jabodebek ini dapat soft launch di bulan Agustus, lalu nantinya di akhir tahun dapat dipakai bersama oleh warga Jakarta. Salam sehat, terima kasih dukungannya. Selamat siang.